sebuah pembahasan seputar tauhid. Seputar tauhid. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, loh, tauhid lagi, tauhid lagi. Sepertinya kemarin baru selesai pembahasan tentang tauhid. Barakallahu fiik. Maka para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tauhid adalah pembahasan yang tidak boleh bosan? Yang tidak boleh barakallahu fikum kita merasa jenuh. Nah, karena tauhid barakallahu fikum adalah miftahul jannah. Tauhid adalah miftahul jannah, kunci surga. Apabila kita ingin mengetuk pintu surganya Allah tabaraka wa taala, maka pelajarilah tauhid, amalkanlah tauhid dan dakwahkanlah tauhid. Barakallahu. Sehingga demikianlah fikih dalam berdakwah. Dalam fikih dakwah barakallahu fikum yang harus dikedepankan dalam menyampaikan ilmu kepada mad'unya adalah seputar hukum-hukum terlebih dahulu. Hukum-hukum untuk mengikat jiwa. Agar tatkala setelah menyelesaikan pembahasan seputar hukum-hukum yang wajib dilakukan, diamalkan, maka tatkala setelah itu menyampaikan fadilah, keutamaan-keutamaan dari hukum tadi, akan terikat hati ini. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, contoh saja ibadah salat. Salat 5 waktu. Ya. Ajarkan dulu hukumnya. Apa salat 5 waktu hukumnya? Wajib. Barakallahu fikum. Sehingga setelah kita mengetahui hukum salat 5 waktu itu wajib, sehingga hati ini terikat. Bagaimana sisi keterikatan itu? Kita khawatir. Kalau kita tidak salat 5 waktu, Allah akan murka. Akan terkena azabnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan kekhawatiran itu, ketakutan itu, muncul harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengenal keutamaan dari salat 5 waktu, keutamaan dari salat berjamaah, barakallahu fikum, sehingga hati ini makin terikat. Dimulai dari rasa takut akan meninggalkan suatu ibadah tersebut karena tahu hukumnya, akhirnya mencintai ibadah tersebut karena mengenal keutamaannya. Barakallahu fikum. Demikianlah yang seharusnya disampaikan oleh para da'i. Jangan melulu keutamaan, fadilah, tapi tidak diikat dengan hukum. Ya. Tidak diikat dengan apa? Dengan hukum. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula tauhid. Tauhid adalah hukum yang wajib diketahui, diilmui, diamalkan oleh seluruh orang yang mengaku sebagai muslim. Barakallahu fikum. Sehingga setelah kita mengetahui hukum wajibnya untuk mempelajari tauhid, untuk beribadah di atas tauhid, barakallahu fikum, maka setelah itu barulah kita sampaikan keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid. Maka tatkala menerima keutamaan tersebut akan terikat. Kita tidak akan terlepas lagi, akan ilmu itu akan meresap kepada kita. Barakallahu fikum. Bayangkan apabila yang disampaikan hanya keutamaan-keutamaan. Itu seperti datang di majelis, oh keutamaannya ini. Ya barakallahu fikum. Taib. Ya. Setelah keluar dari majelis, ya nanti kalau sempat dikerjakan, kalau nggak sempat nggak usah. Karena yang diketahui hanya keutamaan. Seolah-olah keutamaan ini tidak terikat dengan sebuah hukum. Ya. Barakallahu fikum. Seperti na'am salat an-nafilah, salat-salat sunnah. Barakallahu fikum. Berapa banyak di antara kaum muslimin menganggap remeh salat sunnah. Karena apa? Karena mereka memahami hanya sebatas keutamaan salat sunnah. Oh, salat sunnah itu qabliyah maupun ba'diyah. Dari salat fardiyah, dari salat-salat 5 waktu, salat-salat yang wajib. Ya, itu sebagai tambahan saja. Hukumnya sunnah kan? Barakallahu fikum, dikerjakan, dapat pahala, dikerjakan kan nggak apa-apa. Padahal kalau kita kaji hukumnya lebih dalam, barakallahu fikum, hukum mengikutkan salat-salat sunnah dengan salat-salat fardhiyah,
Salat-salat nafilah, salat-salat sunnah dengan salat-salat yang wajib, barakallahu fikum. Naam, ya, barakallahu fikum, keutamaannya sangat besar. Bayangkan nanti di hari yaumul hisab, di hari persidangan nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala, seorang muslim yang pertama kali akan ditanya adalah ibadah salatnya. Nah, ibadah salatnya, bagaimana salatnya? Barakallahu fikum. Naam. Wah, salatnya ya barakallahu fikum. Dia salat ya Allah, kata malaikat, tapi tidak khusyuk. Pikirannya kemana-mana. Barakallahu fikum. Maka Allah akan bertanya kepada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana salat sunnahnya? Oh, Masya Allah. Dia selalu menjaga salat 5 waktunya dengan salat-salat sunnahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka salat fardu yang tidak khusyuk tadi sempurnakan, karena dia menjaga salat-salat sunnahnya. Sehingga salat 5 waktu kita, salat fardu kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diikat dengan apa? Salat-salat ad-nafilah. Salat-salat sunnah. Ini dari sisi hukum. Artinya apa? Salat sunnah itu bukan hanya sekedar barakallahu fikum, na'am, keutamaan-keutamaan yang biasa, tapi besar keutamaannya tatkala diikat dengan hukum, ya, dengan salat-salat yang fardu. Ya, barakallahu fiik. Nah, demikian pula pada ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk disampaikan hukumnya terlebih dahulu, baru nanti akan diikat dengan keutamaan-keutamaan, akan semakin dekat, akan semakin cinta, akan semakin ada yang hilang apabila kita tidak mengamalkan ibadah tersebut, barakallahu fiik. Nah, maka kami tidak bosan-bosan mengajak jamaah sekalian untuk bersemangat mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya, barakallahu.